Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan membahas alur cerita film bergenre action adventure yang dirilis tahun 2021. The Wolf and the Lion mengisahkan kisah seekor serigala yang bersahabat dari kecil dengan seekor singa yang dirawat oleh perempuan cantik yang menempati pulau pribadi. Anjay, pulau pribadi nggak tuh? Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasa, siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan siswi tadika mesra yang bernama Alma. Alma adalah siswi yang berbakat dalam seni musik piano yang direkomendasikan oleh sekolahnya untuk mengikuti kompetisi yang akan dilaksanakan 15 hari lagi. Pada suatu ketika, saat Alma sedang berlatih mempersiapkan persiapan kompetisinya, Alma mendengar kabar kalau kakeknya meninggal. Alma pun bergegas menuju Kanada ke pulau pribadi milik kakeknya, yang mana rumah kakeknya berada di pulau itu. Sampainya di sana, Alma disambut oleh Joe, teman kakeknya sekaligus bapak baptis Alma. Joe menyampaikan bahwa kakek Alma meninggalkan pesan pada Joe lewat kamera yang dimilikinya. Pada malam harinya, di tengah turunnya hujan yang amat deras, Alma membuka rekaman kakeknya dan mendengarkan isi pesan itu. Kakek Alma berpesan bahwa ada seekor serigala di pulau itu yang sudah lama menjadi teman kakeknya. Mendengar hal itu, Alma salut kepada almarhum kakeknya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dan ledakan, yang mana suara itu berasal dari pesawat yang jatuh di pulau Alma. Keesokan harinya, Alma mengecek sumber ledakan itu. Tanpa disangka, Alma bertemu dengan serigala teman kakeknya yang sedang tersangkut jaring. Alma pun membantu melepaskannya. Setelah selesai, Alma melanjutkan perjalanan ke sumber suara tadi malam. Di perjalanan, Alma bertemu dengan Ali dan teman-temannya yang mengaku sedang memantau serigala karena mereka adalah ilmuwan yang mengamati serigala. Alma pun tak menghiraukan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, ada anak singa yang dibawa oleh pesawat itu. Anak singa tersebut tersangkut di pohon. Saat anak singa itu hendak keluar dari kurungnya, anak singa tersebut jatuh ke sarang burung. Dan saat induknya datang, anak singa tersebut ditendang keluar sarang. Beruntungnya anak singa tersebut dapat diselamatkan oleh Alma. Kemudian Alma membawa anak singa itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Alma mendapati serigala tadi membawa anaknya juga ke dalam rumah Alma. Bingunglah Alma, ya kan? Tapi Alma tetap menerima mereka semua. Dan Alma terkagum-kagum melihat kedekatan anak singa itu mau menyusu kepada induk serigala tadi. Setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama sampai waktu kompetisi Alma tiba. Hari itu, Alma hendak berangkat ke sekolah tadika mesra untuk mengikuti kompetisi. Alma membuka jendela rumahnya untuk jalur induk serigala itu keluar masuk rumah. Alma pun berangkat. Sampainya di sekolah, Alma memulai pentasnya dan Alma mendapat nomor 1 terbaik pada kompetisi itu. Alma selalu memikirkan anak-anak asuhnya sampai-sampai Alma tidak mau menerima tawaran pekerjaan dari pihak sekolah untuknya. Alma lebih menginginkan pulang dan bermain bersama kedua anak asuhnya. Di tempat lain, induk serigala keluar rumah untuk mencari makan. Tanpa diduga, di pulau itu ada pihak BKSDA, peneliti serigala yang siap membiusnya. Sampai akhirnya, induk serigala itu tertembak bius dan dibawa oleh pihak peneliti tersebut.
Setibanya di rumah, Alma mendapati anak-anak asuhnya sedang bermain tanpa ditemani oleh induk serigala. Alma mencari induk itu sampai ke tepi danau pulau tersebut, namun tetap nihil. Pada akhirnya Alma mengikhlaskannya. Scene berlanjut pada hari-hari Alma selanjutnya yang selalu menemani anak asuhnya bermain, menyediakan makanan, dan menjaganya sampai dewasa. Alma juga memberi mereka nama, yaitu Dreamer si singa dan Mozart untuk serigala. Suatu ketika, saat Alma sedang mencari mereka untuk makan siang, hal tak terduga pun terjadi. Alma melihat Dreamer berjalan mendekati manusia yang sedang memetik bunga di pulau Alma. Melihat hal itu, Alma langsung mengejar Dreamer, namun naas. Alma tergelincir dan jatuh tepat di atas batu, yang membuat Alma pingsan. Di tempat lain, Joe menghubungi Alma lewat HT. Akan tetapi, Alma tidak menjawab panggilan itu. Joe merasa ada yang aneh. Kemudian, Joe memutuskan untuk ke rumah Alma. Akan tetapi, Joe tidak menemukan Alma ataupun anak asuhnya. Setelah itu, Joe mencari ke tempat lain. Joe menemukan Alma yang tergeletak ditemani oleh dua anak asuhnya. Dengan rasa panik, Joe langsung menghubungi sheriff setempat. Kemudian, Joe membawa Alma ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan Alma mengalami gegar otak. Tapi syukur, Alma masih bisa untuk pulih. Joe memang lega, tapi dia masih berasa bersalah karena telah memisahkan Alma dengan dua hewan kesayangannya. Keesokan harinya di kantor polisi, terlihat Mozart dan Dreamer yang sedang dikurung. Mozart diserahkan kepada Ali, yang mana Ali tersebut adalah peneliti serigala dan yang menangkap induk Mozart dulu. Dreamer diserahkan kepada pihak sirkus yaitu Jack dan anaknya Rafa. Singkat cerita, Dreamer dan Mozart dibawa oleh masing-masing pihak. Mozart dikurung yang akan digabungkan dengan para serigala lainnya. Tapi ternyata di sana ada ibu Mozart yang dulunya menghilang. Dan Dreamer tiba di tempat lokasi sirkus. Dreamer disuntik obat penenang dan dilatih secara paksa untuk menjadi hewan sirkus yang jinak oleh Jack. Sungguh malang nasib Dreamer, guys. Scene kembali lagi kepada Alma yang sudah tersadar di rumah sakit. Joe bercerita kepada Alma bahwa kedua kesayangannya sudah diamankan oleh pihak sheriff. Alma pun mengikhlaskannya. Akan tetapi keesokan harinya, Alma berubah pikiran dan nekat kabur dari rumah sakit menuju kantor sheriff bersama Joe untuk menemui anak asuhnya. Setibanya mereka di sana, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena anak asuhnya sudah diserahkan ke pihak terkait. Alma dan Joe pun pergi dari sana untuk mencari solusi yang lain. Pada akhirnya, Alma teringat ilmuwan peneliti serigala yaitu Ali. Alma pun menghubungi Ali untuk menanyakan keberadaan Mozart. Ali pun mengenali suara Alma. Dengan segera Ali pun mematikan teleponnya. Esokan harinya, Alma mencari Dreamer dari satu sirkus ke sirkus yang lainnya, dengan harapan ia dapat menemukan Dreamer di sana. Akan tetapi hasilnya tetap nihil. Suatu ketika, mobil sirkus yang membawa Dreamer melintasi penangkaran Mozart. Pada saat itu, Mozart melihat Dreamer yang sedang dikurung. Dengan cerdasnya, Mozart menggali tanah yang digunakannya untuk melewati pagar listrik itu. Sampai akhirnya Mozart bisa keluar dan pergi dari penangkaran untuk mengejar Dreamer. Ali menyadari Mozart kabur. Kemudian Ali menghubungi Alma untuk menanyakan keberadaan si Mozart. Alma menjawab
Jika Mozart kabur dari penangkaran, Mozart tidak akan mencariku. Mozart akan mencari saudaranya si Dreamer. Dia seekor singa, ujar Alma. Dan ternyata apa yang dikatakan Alma itu memang benar. Mozart mendatangi Dreamer, akan tetapi Dreamer masih berada di dalam kurungan. Mozart mencoba membukanya, namun tetap saja tidak bisa. Kemudian Jack dan Rafa datang untuk memindahkan Dreamer. Melihat kesempatan itu, Mozart melompati Jack sampai terjatuh. Dan akhirnya Dreamer bisa keluar dari kurung itu bersama Mozart. Di tempat lain, Ali menemui Alma untuk meminta bantuan Alma. Karena menurut Ali, hanya Alma yang bisa menemukan Mozart. Akan tetapi, Alma tidak mau dan balik mengoceh-ngoceh karena cara Ali meminta tolong kurang sopan. Akhirnya, Ali hendak pergi memakai perahu Alma, akan tetapi bahan bakar perahunya habis. Dan Ali pun mau tidak mau harus kembali lagi pada Alma dan meminta tolong dengan baik-baik. Alma pun akhirnya mau membantu Ali. Di sela perbincangan, Ali mengatakan bahwa Dreamer juga kabur dari sirkus karena bantuan dari Mozart. Ali juga mengatakan kalau Ali memanfaatkan kalung kepada Mozart, tapi tempatnya sekarang tidak begitu bagus sinyalnya. Ali mengajak Alma untuk ikut bersama Ali di titik terakhir GPS Mozart. Alma pun setuju dan mereka pun berangkat. Scene berpindah lagi pada Mozart dan Dreamer. Mereka sedang memasuki sebuah toko untuk memakan daging bungkus. Akan tetapi, ulah mereka diketahui oleh penjaga toko. Sontak si penjaga membunyikan alarm darurat agar masyarakat berhati-hati. Mendengar suara alarm, Mozart dan Dreamer pergi dari sana menuju hutan. Keesokan harinya, mereka dicari oleh pihak FBI karena takut membahayakan masyarakat. Akan tetapi, pihak FBI kurang lihai untuk itu. Jack dan Rafa lah yang menemukan mereka duluan. Saat Jack ingin menembak Dreamer, tiba-tiba datanglah Mozart yang menghalangi tembakan itu, sehingga biusnya mengenai tubuh Mozart. Karena dosisnya terlalu kuat, Jack menyuruh anaknya untuk mencabut jarum suntiknya. Secara diam-diam, Rafa mengambil kalung GPS yang ada pada Mozart dan memberikan obat yang mungkin itu penawar bius tersebut. Dan mereka bergegas pergi dari sana ke sebuah bar. Yang tak lama kemudian datanglah Ali dan Alma. Karena mereka membaca sinyal GPS yang berada di dalam bar. Yang mana kalung tersebut memang sengaja dibawa oleh Rafa. Akan tetapi, Jack membuat alibi bahwa anaknya memang suka elektronik. Kalung itu pun diserahkan pada Ali dan Alma. Tak lama dari itu, saat di luar bar, Rafa mengejar mereka dan meyakinkan mereka kalau ia tahu letak Dreamer dan Mozart. Mendengar hal itu, mereka langsung bergegas ke hutan untuk mencari anak asuh Alma. Dengan memutar musik klasik dan pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Akan tetapi, polisi sudah mengetahui juga tempat mereka. Dreamer, Alma, dan Mozart lari ke rumah ajaib yang dibangunnya dulu bersama dengan kakeknya. Dan berniat menyeberangi danau dengan cara berenang. Akan tetapi, Dreamer tidak mau ikut dan lebih memilih berkorban kepada polisi demi menyelamatkan Alma dan Mozart. Eyes on target. Sesampainya di rumah,
Alma dan Mozart sudah meyakinkan kalau Dreamer tidak akan selamat karena tembakan dari polisi sudah berkali-kali dilepaskan. Tiba-tiba dari belakang datanglah Dreamer dengan kondisi yang baik-baik saja. Dreamer dan Mozart pun kembali bermain dengan ceria, membuat suasana menjadi haru. Akhir cerita, Alma mengungkapkan di depan semua orang akan menjadikan pulau pribadinya adalah tempat tinggal Dreamer dan Mozart. Terlepas dari benar atau salahnya ia merawat Mozart dan Dreamer, ia tidak peduli, karena yang ia prioritaskan adalah kebahagiaan Mozart dan Dreamer. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.